intinya berdasarkan kepada dari kaidah fikih ini adalah kita jaga atau kita hindarkan kerusakan yang lebih besar. Kita ambil sesuatu yang meskipun ada mudaratnya, tetapi nanti mudaratnya itu akan lebih ringan. Kalau seandainya ada dua jalan, dua-duanya rusak, satu rusak parah, satu rusak ringan. Kalau kita lewati yang rusak parah ini, barangkali mungkin akan merusak kendaraan. Tapi kalau yang kita lewati yang satu lagi, mungkin hanya sekedar basah-basah pakaian kita karena jalan yang becek, tapi kendaraan masih tidak rusak. Kita mau milih yang mana kira-kira? Apakah sekedar mengotori pakaian atau jalan yang mungkin pakaian kita tidak akan kotor tapi bisa merusak kendaraan? Nah, mana kira-kira yang lebih berat? Yang lebih berat itu untuk ditinggalkan. Ini dua kaidah yang berbeda lafaznya, tapi substansinya sesungguhnya adalah sama. Yang pertama tadi kita tinggalkan kemudaratan atau bahaya yang lebih berat. Nah, untuk kemudian kita mengambil sesuatu yang meskipun ada bahaya tapi dampaknya lebih ringan. Lanjut pada slide yang berikutnya. Kaidah ini didasarkan kepada banyak dalil. Kita ambil satu hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk merumuskan kaidah yang tadi. Ini adalah dari Anas bin Malik. Anas di sini adalah sahabat kecil Rasulullah SAW yang pernah tinggal bersama Nabi ketika dia kecil selama 10 tahun. Jadi ibunya Anas itu memang menghadiahkanlah Anas itu untuk Rasul. Umurnya 7-8 tahun, biar dia tinggal bersama Rasul, membantu Nabi. Apa yang diinginkan Nabi, Anas nanti akan membantunya. Ada kesaksian yang menarik dari Anas itu, 10 tahun saya hidup bersama Rasul, membantu beliau, tetapi selama 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Rasul mengucapkan kata-kata yang bernada marah. Lima fa'alta hadza wa lima la taf'alu hadza. Kenapa kamu begini? Kenapa tidak begini? Selama 10 tahun tidak pernah satu kali pun. Itu kesaksian Anas yang hidup menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Tentu akan sangat berbeda dengan pembantu-pembantu hari ini yang kadang-kadang dalam sehari saja bisa berkali-kali kena marah, yang kadang-kadang kena alasan yang sangat sepele tapi marahnya besar. Hadis ini sumber dari Anas. Apa kata beliau? Anna Arabiyan bala fil masjid wa wataba ilaihi ba'dul qaum. Sesungguhnya seorang Badui, orang Arabi itu orang perkampungan Arab yang tidak kenal dia tata kerama hidup di kota. Orang Arabi ini masuk masjid, bala fil masjid. Dalam masjid pipis dia. Nah, begitulah kondisi Badui ini. Sama aja sama dia masjid dengan kandang ontanya. Mau pipis, kapan saat pipis dia. Tiba-tiba di satu Masjid Nabawi, di satu pojok itu pipis dia. Bahwa tabailai di ba'dul qaum. Orang-orang ingin mengejarnya dan memarahinya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul SAW berkata, la tazlimu, biarkan dia, jangan kalian bentak, jangan kalian marahi dia, biarkan. Tsumma da'a bidawlin min ma', kemudian Nabi meminta satu gayung air, fasubba alaihi, kemudian disiramkanlah air itu ke atas pipis tadi. Kenapa hadis ini menjadi alasan? Mana dua mafsadah yang ada di sini? Tentu harus kita kaitkan dengan kaidah kita kan, kalau ketemu dua mafsadah, tinggalkan mudarat yang lebih besar, ambil yang lebih ringan. Mana dua mafsadah di sini? Ceritanya Arabi masuk masjid pipis, dan para sahabat ingin mengejarnya, melarang agar menghentikan pipis itu. Maka mafsadah yang pertama adalah
kotor masjid. Karena masjid adalah tempat suci, dijadikan untuk sholat, sujud. Sekarang ada yang mau pipis, tentu saja itu sebuah kemungkaran dan mudarat, sebab akan mengotori masjid. Kan tidak boleh sholat di tempat yang ada najis. Itu mudarat yang pertama. Mudarat yang kedua itu adalah kalau seandainya orang Badui itu menahan pipisnya, maka dia yang akan berbahaya. Orang Badui tadi itu kalau dia tahan pipis itu, dan kalau dikejar kan itu ditahan. Dan itu akan membuat dia berbahaya, membahayakan fisik dia, mungkin dia sakit atau apa dan lain sebagainya. Sekarang ketemu dua kemudaratan. Nabi ketika itu memilih untuk membiarkan orang Badui itu tetap melanjutkan pipisnya itu dengan memilih mengotori masjid. Maka yang lebih berat berarti di sini adalah kondisi A'rabi ketika ia dipukul atau dihalangi dan dia menghentikan pipisnya. Maka Nabi membiarkan, biarlah masjid terkotori, karena masjid pun ketika itu adalah tanah atau pasir yang kalau seandainya kena najis, ya akan kena najis adalah setumpuk itu aja. Itu pun nanti bisa dihilangkan sekadar dengan disiram. Apakah Nabi ketika itu membolehkan kemungkaran? Tidak. Nabi bukan membolehkan kemungkaran, tetapi Nabi sangat paham bahwa orang Badui itu belum mengerti hukum. Dikiranya tempat itu tempat biasa saja. Oleh karena itu, atas dasar ketidaktahuannya itulah Nabi mencoba untuk membiarkan lebih dahulu. Ternyata kalau kita baca syarah para ulama terhadap hadis ini, memang yang paling benar adalah sikap Nabi. Yang paling benar sikap Nabi, bukan sikap sahabat yang ingin mencegah. Kenapa sikap Nabi yang benar? Karena kalau seandainya dicegah, dibentak orang Badui tadi, yang akan terjadi adalah satu di antara dua hal. Yang pertama, mungkin dia akan terus pipis tapi sambil lari-lari. Yang seharusnya kena najis hanya sedikit saja, kalau sambil lari berarti sepanjang masjid itu nanti akan kena. Yang kedua, seandainya dia menahan dan menghentikan, padahal pipis sudah keluar, itu akan membahayakan kesehatan si Badui. Nah, oleh karena itu sikap Nabi yang membiarkan berarti itu adalah mafsadah yang lebih ringan, karena hanya akan merusak atau memberikan dampak kena najis itu hanya setumpuk tempat saja. Nah, itulah sebetulnya Nabi meminta da'a bidalwin min ma'in fasubba alaih. Dimintalah air itu segayung oleh Nabi, coba ambil air satu gayung. Nah, selesai masalahnya. Orang Badui itu pun nanti diajarkan oleh Nabi. Karena memang setelah itu Nabi memanggil orang Badui itu. Dipanggilnya, dibilangnya begini, wahai saudaraku, sesungguhnya ini adalah masjid, la yasluhu fiha illa, tidak pantas dilakukan di dalamnya itu kecuali sholat, zikir, baca Quran, ibadah. Tidak boleh dikotori dengan najis. Akhirnya berdoalah orang Badui itu. Dalam doa itu diceritakan ada doa orang Badui, dia terkagum-kagum dengan kelembutan dakwah Nabi. Maka doanya ketika itu adalah Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Itu dah. Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad, jangan sayangi orang selain kami berdua. Itu doa orang Badui itu ketika dia menengok bagaimana Nabi menghadapi satu kesalahan yang dia dilakukan. Sangat berbeda dengan sikap sahabat yang ingin memukulnya, melarangnya. Sehingga doanya, sayangilah saya dan Muhammad, jangan sayangi orang selain kami berdua. Dengar pula doa itu oleh Nabi. Kata Nabi, jangan berdoa seperti itu. Qad dayyaqtal wasi'. Kamu telah mempersempit sesuatu yang luas.
Karena rahmat Allah itu sangatlah luas, tidak hanya sebatas untuk kita berdua, untuk kita. Tapi kalau melihat seperti kondisi itu memang keterbelakang banget Badui itu ya Ustaz. Orang istilah Badui itu memang istilah untuk keterbelakangan. Orang Badui lawannya nanti hadir. Maka dulu ada hadis naha Rasulullah anil bai'il hadir li Badui. Nabi melarang untuk transaksi jual beli antara orang kota dan orang Badui. Nah, ada larangan, jangan ada transaksi. Tentu ini ada ilatnya. Kalau orang kampung sekarang kadang lebih kota daripada orang kota. Nabi melarang itu karena itu potensi untuk terjadinya gharar. Orang Badui tidak kenal pasar, tidak kenal harga yang berlaku di pasar berapa. Sementara orang kota menguasai itu, ini peluang untuk terjadi gharar, zulm, tipu-tipuan. Jangan orang ini hanya cinta materi sehingga ia menipu orang Badui yang tidak kenal dengan situasi yang ada pada pasar. Jadi lambang keterbelakangan memang. Dari sisi itu, tapi dari sisi yang lain orang Badui banyak pula kelebihan-kelebihannya. Bukankah Nabi itu disusui itu justru sengaja dikirim ke wilayah yang jauh agar kefasihan bahasa beliau tetap terjaga dan ada sifat-sifat baik yang memang tertanam dalam kepribadiannya. Baik, ini satu hadis. Kita ambil cukup satu hadis saja untuk landasan kaidah kita. Coba dilanjutkan. Ini saya kira penjelasan tadi sudah kita sampaikan. Dari kaidah yang pertama dapat dipahami bahwa bahaya yang memiliki dampak yang lebih berat dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil atau lebih ringan dampaknya, sehingga bahaya yang lebih sedikit resikonya harus ditanggung untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Sedangkan dari kaidah yang kedua itu menegaskan bahwa apabila seseorang dihadapkan kepada dua keadaan yang merusak atau mendatangkan bahaya, maka hendaklah ia menjaga kerusakan yang lebih besar dengan cara memilih untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan kerusakan yang lebih ringan. Dia masih ada dua-duanya, pada keduanya kerusakan, tapi kita diminta untuk memilih kerusakan yang lebih ringan. Nanti pada contoh, sebanyakkan contohnya dalam kaidah ini, coba dilanjutkan selainnya. Ini semua adalah contoh-contoh dalam kehidupan. Yang pertama, dibolehkan bagi seorang qadhi atau hakim untuk memberikan hukuman bagi seorang ayah yang tidak mau memberikan nafkah wajib bagi anak dan istrinya, seperti memenjaranya atau memukulnya. Padahal kan soal harta kan urusan pribadi sebenarnya. Tetapi ketika ada seorang ayah tidak memberikan nafkah yang seharusnya didapatkan oleh anak dan istrinya, maka boleh hakim itu memberikan satu keputusan meskipun nanti ada dampak yang akan dirasakan oleh seorang ayah, tapi untuk menghindarkan dampak besar yang dirasakan oleh anak dan istri. Itu didukung juga itu oleh hadis sebenarnya. Ada seorang perempuan namanya Hindun kalau tidak salah datang menemui Nabi, ya Rasulullah, suami saya tidak memberikan nafkah untuk saya dan anak saya. Padahal dia punya duit, dia punya kemampuan, tapi tidak memberikan. Apa kata Rasul kepada perempuan itu? Khudhi ma yakfiki wa badaki. Ambil aja diam-diam apa yang cukup untuk kamu dan anak kamu. Maka boleh istri itu ngambil diam-diam harta suaminya tanpa izin kalau memang dia tidak memberikan nafkahnya. Jadi kalau ketemu duit hilang di kantong nanti tiba-tiba hilang. Alhamdulillah. Mungkin kan ada haknya yang belum diberikan di hari itu. Dia mengambilnya. Dan yang tadi itu hadis. Cuma mayak fikih secukupnya.
Secukup di sini nanti oleh para ulama dikembalikan kepada al-urf, kepada tradisi kebiasaan. Cukup itu standarnya apa? Itu nanti dikembalikan kepada kebiasaan. Kira-kira cukup sehari makan sehari itu berapa? Tapi itu mudah-mudahan sekarang itu tidak terjadi. Tapi kalau terjadi itulah solusinya. Maka keputusan hakim tadi itu sebenarnya spiritnya sejalan dengan apa yang ada pada hadis. Cuma yang di sini contohnya boleh diberikan hukum, bahkan boleh dipenjara. Pada penjara itu kan soal pidana sebenarnya. Sementara ini kan tidak memberikan nafkah itu barangkali bukan bagian dari pidana gitu kan. Nah, tetapi untuk menghindarkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, contoh kedua, jika ada ayam yang menelan mutiara dan terpaksa harus menyembelih ayam tersebut, maka pemilik mutiara harus mengganti harga ayam yang disembelih. Mana dua kemudaratannya? Ayam yang harus mati atau mutiara yang tidak kembali? Nah, karena ditelan oleh ayam. Nah, sekarang kalau ditangkap ayam itu, ayamnya ada pemiliknya. Nah, kalau harus disembelih, berarti pemilik mutiara biarlah dia mengganti uang untuk seharga ayam tadi. Yang penting mutiaranya dapat. Tentu saja harga ayam tidak akan sebanding dengan harga mutiara. Mafsadah besarnya adalah hilangnya mutiara, mafsadah kecilnya adalah harga ayam. Berapa harga ayam? 100.000 tuh atau 50.000 demi mendapatkan kembali mutiara. Membuka tanggul untuk menyelamatkan masyarakat di daerah yang tenggelam dibolehkan, sekalipun hal tersebut menyebabkan tenggelamnya sebagian tanah dan tanaman. Umpamanya kalau ini dibiarkan, orang yang akan tenggelam. Kalau dibuka tanggul ini, orang bisa selamat, tapi mungkin tanaman, kebun dan lain sebagainya akan tenggelam. Sekarang mana yang mau? Selamat orang kah atau selamat tanaman? Ini yang iza ta'arada mafsadatan. Kalau seandainya ketemu dua mafsadah, maka ambil mafsadah yang lebih ringan. Terus ini kita pada contoh semuanya. Apabila seseorang mengalami luka berdarah, jika ia sujud, maka akan mengalirkan darah tersebut. Maka boleh baginya untuk tidak sujud dalam sholatnya, tapi cukup dengan isyarat. Umpamanya dia mau sujud, tapi kalau dia sujud nanti akan mengeluarkan darah. Tapi kalau dia hanya duduk saja dan dengan isyarat untuk sujudnya tidak mengeluarkan darah, nah, maka dibolehkan bagi dia untuk sholat dengan isyarat meskipun nanti dia tidak melakukan sujud, karena dengan sujud itu nanti akan menyebabkan luka semakin parah, itu darahnya keluar. Nah, mengenai ini kan apa namanya ini ya? Ada hak kita, ada hak Allah. Banyak dalam kehidupan kita ini Allah memundurkan haknya demi mengedepankan hak kita. Itu dalam hidup banyak contohnya. Kalau ada air, hanya itu air untuk berwudu. Kemudian ada hewan yang membutuhkan air itu, boleh kita tidak berwudu. Kalau memang air hanya ada itu, kita boleh pindah kepada tayamum, dan air ini nanti diberikan kepada hewan. Itu di buku-buku usul, di buku-buku fikih itu banyak dibicarakan seperti itu. Artinya ada hak Allah, ada hak manusia. Nah, banyak hak Allah itu yang bisa mundur demi untuk mengedepankan hak manusia. Masuk waktu sholat, sementara kita sedang harus buru-buru ke rumah sakit. Kalau kita mampir juga untuk sholat, ini orang di mobil kita mau harus cepat ke rumah sakitnya. Tentu lambat dia sampai rumah sakit nanti. Boleh kita tunda sholat gitu. Berarti hak Allah ya. Ditunda hak Allah ini untuk mengedepankan hak manusia. Ada contoh lain dalam usul fikih juga. Kalau kita
kita semua sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang minta tolong rumah saya kebakaran gitu. Kita teruskan sholat atau kita hentikan? Boleh dihentikan. Hentikan sholat itu, tolong dia dulu. Karena kalau kita selesai sholat dulu, jangan rumah udah selesai pula. Nah, kasusnya sama dengan anak yang tenggelam juga di air. Itu salah satu contoh juga. Umpamanya ada orang yang sedang melakukan suatu dalam bentuk ibadah, ada orang hanyut tenggelam minta tolong, kedepankan hak orang ini untuk kemudian hak Allah sedikit dimundurkan. Itu salah satu dari rahman dan rahimnya Allah dalam kehidupan kita. Maka wajarlah dikatakan sayangnya Allah itu jauh melebihi sayang seorang ibu terhadap anaknya. Karena sesama manusia kadang sayangnya itu sangat ini sekali kan, nggak bisa mundur sama sekali gitu. Tapi kalau hubungannya sama Allah itu bisa. Ini salah satu dari contoh. Biarlah dia tidak sujud, karena memang dengan sujud itu akan menyebabkan luka darah atau darahnya mengalir. Jika seorang muhrim dalam keadaan terpaksa tidak punya apa-apa untuk dimakan, itu maksudnya. Tetapi padanya ada hewan buruan dan ada bangkai. Padahal dua-duanya adalah haram dimakan. Hewan buruan kan tidak boleh dimakan oleh orang muhrim berihram. Maka hendaklah ia memilih untuk makan hewan buruan sebab kemudaratannya lebih ringan. Berbohong itu suatu mafsadah. Mafsadah berarti merusak berbohong itu. Tapi dapat dibolehkan jika untuk memperbaiki dua jiwa yang bersatu. Boleh dilakukan untuk sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini kadang yang sering diberikan contoh-contoh kan, yang barangkali pernah kita dengar. Apakah ada saatnya dibolehkan untuk berbohong suami kepada istri atau istri kepada suami umpamanya? Tengok sejauh mana fungsi berbohong di situ. Ada nggak kemaslahatan yang didapatkan dengan berbohong? Seandainya seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, apakah hadiah itu baik atau tidak? Sebenarnya istrinya tidak suka dengan hadiah itu. Tapi kalau dia bohong dalam saat itu, apaan hadiah begini nih? Kalau begini mending nggak dikasih. Kira-kira apa akan terjadi pada perasaan seorang suami? Maka ketika ia katakan bagus, belum pasti itu sebenarnya adalah bagus. Berarti ada unsur kebohongan. Tetapi diharapkan di situ ada kemaslahatan. Maka berbohong itu mafsadah, tapi dibolehkan jika untuk memperbaiki dua jiwa yang bersatu. Baik, seterusnya dibolehkan untuk membelah perut ibu yang sudah meninggal untuk mengeluarkan janin yang masih ada harapan hidup. Pokoknya ibu hamil, tiba-tiba ibu meninggal, oleh kata dokter ini janinnya masih hidup. Boleh dibedah perut ibu yang sudah meninggal tadi demi menyelamatkan bayi yang masih ada harapan hidup. Mana mudarat yang ada di sini? Mudaratnya ya membelah perut ibu. Tapi itu lebih ringan daripada dua-dua nyawa melayang. Karena kalau nanti tidak dibedah, tentu dua nyawa yang melayang. Pertama ibunya sendiri yang sudah mati, yang kedua adalah anak yang masih ada harapan hidup. Berarti dipilih yang lebih ringan. Nah, dibolehkan. Ini contoh juga ada dalam buku-buku kaidah. Jika seorang perempuan sholat dalam keadaan berdiri, membuat auratnya terbuka, sedangkan apabila ia sholat dalam keadaan duduk, auratnya sempurna tertutup, maka ia dianjurkan untuk sholat duduk, sebab meninggalkan berdiri lebih ringan daripada terbuka aurat. Nah, ini juga saya kira sangat mudah untuk kita pahami. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil upah apabila terpaksa dalam urusan ketaatan kepada Allah, seperti azan, imam, menguburkan jenazah. Ini kan sebenarnya
Itu ketaatan kepada Allah. Apakah boleh kita dapat upah dari azan kita? Apakah kita boleh dapat upah dari imam, dari ketika kita ditunjuk jadi imam? Saya mau saya jadi imam Jumat nih, tapi 1 juta untuk saya, nggak boleh nggak gitu? Kan nggak boleh kan, karena ini ketaatan kepada Allah. Masa ketaatan kepada Allah kita harus dikasih upah? Tapi seandainya ada, nggak akan ada azan kalau tanpa itu, berarti dibolehkan. Asalkan tetap ada ketaatan. Diperbolehkan diam dari kemungkaran jika dengan mencegahnya akan menimbulkan dampak bahaya yang lebih besar. Kemungkaran itu harus dicegah, tapi kalau dicegah mungkin akan menimbulkan dampak besar. Nah, biarkan kemungkaran itu dulu untuk sementara. Itu pernah terjadi itu pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan muridnya Ibnul Qayyim. Itu berjalan di satu lorong, nampak dia orang mabuk-mabukan. Ibnu Taimiyah biasanya orang punya semangat untuk selalu mencegah kemungkaran, tapi ketika itu diam dia. Ditanya oleh Ibnul Qayyim, kenapa Tuhan Syekh diam padahal mereka melakukan kemungkaran? Apa kata Ibnu Taimiyah? Biarkan dia mabuk, karena kalau mereka tidak mabuk dia akan membunuh. Biarkan dia mabuk, karena kalau tidak mabuk dia akan membunuh. Kenapa penjahat? Penjahat semua. Kalau mabuk akan merusak dirinya sendiri. Kalau membunuh merusak orang lain. Nah, sekarang dibiarkan, ada mudaratnya memang, tapi lebih ringan. Ketimbang itu dilarang, nanti justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Terus barangkali masih ada. Diperbolehkan mentaati pemimpin yang zalim jika dengan tidak mentaatinya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Padahal dia zalim, tapi kalau tidak ditaati mungkin akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi umat. Itu kaidahnya juga yang tadi. Dibolehkan untuk membunuh seorang muslim jika ia menjadi mata-mata bagi musuh Islam. Jadi kalau benar-benar diketahui dia sebagai pembocor rahasia, padahal dia muslim, maka dikarenakan oleh mudarat yang ditimbulkan perbuatannya itu, maka dibolehkan untuk dibunuh. Ini cerita bunuh ini tentu dalam kajian Islam, dalam fikih Islam. Karena kalau dibawa ke hukum kita nanti pegang telinga anaknya dalam kena hukum gitu. Sekarang lebih takut guru kepada anak lagi daripada anak kepada guru. Karena ada aturan-aturan nanti kalau pegang telinga saja dilaporkan nanti bisa ya coba menghukum. Ada orang tua yang dibotakkan karena dia guru dibotakkan karena orang tuanya menuntut sebab guru ini memotong rambut muridnya yang panjang. Diadukan, nah orang guru ini yang pada akhirnya dibotakkan. Nah, kita sekarang bicara dalam perspektif fikih Islam. Dibolehkan untuk berbohong untuk melindungi seseorang yang bersembunyi di rumahnya karena diburu oleh penguasa zalim yang ingin membunuh. Apakah masih ada? Terakhir ya. Nah, inilah beberapa contoh saya kira yang mudah-mudahan ini cukup banyak contohnya daripada